akan ada saatnya, akan ada waktunya Mesias datang ke dunia. Ya, mereka berharap walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka beriman. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang dinubuatkan Nabi Yeremia akan datang. Kalau mereka percaya, mereka diselamatkan, Pak. Gitu. Makanya itu semua itu sebenarnya mereka itu percaya sudah dari dulunya, dari dalam perjanjian lama. Tetapi nubuatannya itu terjadi di dalam perjanjian baru begitu. Dan sama aja sebenarnya, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang cepat. Gitu. Ya alasannya agak masuk akal, Mas. Kalau alasannya itu menebus dosa, seharusnya sudah dari dulu, jangan datang kemudian. Seolah-olah kan dibuat-buat alasan itu kayak gitu loh. Bukan, Pak. Itu kan ada di dalam kitab perjanjian lama itu ada pengharapan, Pak. Ada pengharapan. Sama kan sekarang kan kalau kita melihat ya teman-teman kita orang Yahudi kan mereka kan menantikan Mesias yang mereka seperti yang mereka inginkan. Contoh, mereka menantikan Mesias yang akan menantangkan. Kalau kita melihat konteks itu, saya juga dengar-dengar sih, Pak, saya juga kurang tahu sih. Tapi kalau saya dengar-dengar gitu ya, maaf saja, Pak ya. Nah, mereka kan juga mereka menantikan bahwa Mesias yang datang itu akan melawan bangsa-bangsa, mereka menang peperangan. Itu yang mereka ketika Mesias datang, Tuhan Yesus datang, yang mereka inginkan kan supaya mereka ini terlepas dari pemberontakan gitu ya, dari rasa mungkin kelaparan dan sebagainya gitu. Tetapi bukan itu maksudnya sebenarnya. Yang dimaksudkan adalah bagaimana mereka jiwa mereka dipulihkan, mereka mendapatkan hidup yang kekal, kan itu sebenarnya. Itu sih kalau saya dengar-dengar, Pak ya. Saya juga saya sih Semua ilmu Anda dengar-dengar, Mas aja ya. diskusi-diskusi itu, Pak. Iya. Iya. Mungkin ada yang mau Anda tanyakan kepada saya? Iya, Pak, karena kita kan lahir dari gini kan, ini ya mungkin saya sebenarnya kurang ini ya, kurang apa untuk nanya-nanya. Tapi sini kan kita tanya apa kan, Pak ya. Kalau kita Ya, tanya apa kan, Pak? apa-apa. Aman ya. Iya, dengar Iya, kalau aman. ini, Pak. Ya. Saya kan dengar juga, Pak, bahwa ada yang mengatakan itu sebenarnya itu Al-Quran gitu ya, mohon maaf ya, Al-Quran itu sebenarnya itu hanya Alkitab untuk mendapatkan jalan, betul. Benar apa salah, Pak? Bahwa Untuk mendapatkan jalan apa ini? ya itu jalan keselamatan itu sebenarnya itu hanya, ya saya sih tidak tahu, Pak ya, kalau saya keliru apa itu. Tapi yang saya dengar bahwa ketika Al-Quran sebenarnya itu hanya untuk petunjuk, istilahnya hanya untuk kalau kita petunjuk untuk dapat apa istilahnya itu, kayak dapat keselamatan lah, dapat hidup yang benar lah kayak gitu, Pak. Apa benar itu? Ya, terus? Ya itu, apakah benar itu Al-Quran itu hanya untuk ini, sebenarnya hanya sebuah buku atau sebuah Alkitab yang untuk menuntun ke jalan yang lebih benar gitu? Al-Quran itu adalah kitab keabadian, kitab yang datang dari keabadian, sehingga akan selalu relevan di setiap abadnya. Dan isinya adalah kebenaran-kebenaran cara menyembah, cara memuliakan, cara berajaran, cara meyakini, cara melakukan apapun, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Begitu. Itu saya bukan dengar-dengar ini, memang saya baca ya. Siap. Ini, Pak. Inilah kan saya juga, saya pakai kata lain aja lah, jangan saya dengar lagi. Iya, saya lihat-lihat gitu loh. Saya lihat, jangan dengar-dengar terus, ya. Ini, Pak, benar, Pak ya, bahwa itu kalau kami kan, kalau Bible itu ya, itu kan dirangkum dari kitab-kitab kayak Taurat, kayak Zabur gitu ya, dirangkum jadi sebuah kitab itu. Tetapi kalau saya mendengar lagi nih, Pak, kalau saya dengar gitu ya, saya lihat gitu loh, pakai lihat aja, jangan dengar. Enggak, Pak, ini lebih dengar sih. Kalau dia kan kita lihat langsung, ini dengar bahwa itu Al-Quran itu kayak turun dari langit ya gitu, Pak ya. Oh bukan, gini. Oh iya, siap. Langsung turun jadi buku gitu. Iya, betul. Oh enggak. Jadi Allah menciptakan sebuah kata-kata. Siap. Lalu kata-kata itu, ajaran itu, Al-Quran ini yang Allah ciptakan ini ditaruh di Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu adalah tempat catatan semua yang ada di dunia ini, catatannya ada di Lauh Mahfud. Nah, kemudian dari Lauh Mahfud Allah taruh di Baitul Izzah, langit pertama.
Baitul Izzah ini sama Ud-Dunya, langit pertama. Nah, dari Baitul Izzah, langit pertama, malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril ini membawa ajaran itu kepada Nabi Muhammad dari Baitul Izzah, langit pertama, ke bumi. Begitu. Jadi murni, jadi 30 juz Mas ya. Al-Quran tebalnya 30 juz itu semuanya murni firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril coba nganterkan kepada Nabi Muhammad, ini loh kata Allah begini, gitu. Beda dengan Bible. Bible kalau kita buang perkataan orang, kita sisakan perkataan Tuhan, itu cuma jadi 2 lembar, Pak. Kita buang kata-kata Yohanes, kata-kata Matius, kata-kata Lukas, kata-kata Paulus, semuanya dibuang, sisakan perkataan Tuhan yang asli, yang Bapa Allah, itu tinggal 2 lembar mungkin. Begitu. Jadi Al-Quran ini bukan campuran kata-kata orang, tapi memang murni Al-Quran firman dari Allah. Itu bedanya. Kalau di dalam Bible kan campuran tuh, ada surat Paulus, ada surat Yohanes, ada surat Matius. Jadi kalau kita sisakan kata-kata firman asli yang bertanda Bapa Allah, itu cuma sisa 2 lembar nanti. Begitu, Mas. Berarti langsung dari itu tidak ditulis secara manusia gitu ya? Ya, jadi malaikat Jibril langsung datang. Nabi Muhammad langsung diberikan hafalan oleh Allah. Lalu untuk mengabadikan ajaran itu, Nabi Muhammad mengangkat sekretaris. Sekretarisnya seperti Ubay bin Ka'ab, seperti Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi diangkatlah sekretaris untuk menuliskan ajaran yang disampaikan oleh Allah itu, ditulis. Tapi dia hanya menyalin ya, bukan apa pribadinya, pendapat pribadinya yang ditulis, bukan. Hanya menyalin apa yang disampaikan Rasulullah, ditulis, disalin. Tapi beda sama Bible. Kalau Bible kan perkataan orang itu banyak banget tuh. Surat Paulus aja mendominasi dalam perjanjian. ya, saya paham. Tapi maksudnya itu kan dengan setebal itu, dan juga sebenarnya kalau saya melihat gitu ya, atau kalau saya mikir pakai logika gitu ya Pak ya, ini kan hanya satu orang saja yang dipercayakan untuk merangkum istilahnya, untuk harus itu apa perkataan Allah gitu ya, apa perkataan Allah itu dia harus tahu semua tanpa tidak ada yang keliru, dan itu harus diucapkan lagi, dan ada sekretarisnya itu yang nulis gitu. Apakah itu secara manusia tidak ada kekeliruan, atau secara manusia tidak ada kekelupaan gitu Pak? Apakah bisakah itu dihafal semua itu dengan begitu tebalnya gitu ya? Nah, ini hebatnya Islam ya, yang tidak dimiliki yang lain. Mohon maaf ya, ini keutamaan Islam yang nggak dimiliki orang lain. Gini Mas, dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah riwayat kita menyampaikan cerita misalnya, atau kita menyampaikan ayat Quran misalnya, riwayat itu akan diterima melalui 5 proses. Riwayat itu akan diterima melalui 5 proses. Tanpa 5 proses ini, riwayat itu gak diterima. 1, ittisolus sanad. Sanadnya harus sambung. Contoh nih, saya mengatakan kepada Mas, saya mengatakan kepada Mas Matius bahwa dulu Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa wudhu, cara berwudhu itu dengan mengusap wajah. Nah, saya menyampaikan satu saja ajaran ini, saya harus punya sanad. Saya mendapatkan pelajaran ini dari guru saya. Guru saya dari guru saya, guru saya, guru saya, guru saya. Terus sampai Nabi Muhammad. Orang-orangnya ini harus ada. Harus ada orang-orang ini. Nggak boleh fiktif, apalagi fiksi. Nggak boleh. Harus benar-benar ada, tercatat, termaktub. Nah, setelah orang-orang ini ada semua, siapa saja? Kamu dapat ajaran itu dari mana? Dari sahabat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar belajar dari siapa? Dari Rasulullah. Lalu dibuktikan, apakah Sayyidina Umar pernah duduk bersama Rasulullah? Oh, ada buktinya. Mana sejarahnya? Ini. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, riwayat kabar baru bisa ajaran baru bisa dibenarkan. Syaratnya nomor 2, yang namanya syarat Mas, kalau hilang satu hilang semua. Jadi harus lengkap ini ya. Yang kedua, apa? Adalatur rawi. Orang yang mengabarkan harus orang yang bertakwa, bukan orang yang ahli maksiat, suka minum khamr, naudzubillah, suka berzina atau membunuh orang. Nggak boleh. Dia harus orang yang bertakwa, harus yang dekat, ahli ibadah.
orang yang jujur. Kalau orangnya terkenal pembohong, maka tidak boleh, tidak diterima ajaran itu. Itu syarat yang kedua. Bayangkan, saya mendapatkan dari siapa? Dari guru saya. Namanya siapa? Kiai Nawawi misalnya. Kiai Nawawi ini orangnya bagaimana? Terkenal jujur apa tidak? Oh iya, terkenal jujur. Mana buktinya? Dia pernah mengabarkan begini, dia jujur, dia jujur. Dan bagaimana kredibilitasnya? Dia bertakwa kepada Allah, oh dia wali sholat. Harus seperti itu, per satu-satunya, sampai kepada Rasulullah. Dua. Syarat yang ketiga, ad-dobat. Dobat itu apa? Ingatannya dia harus kuat. Contoh, saya mendapatkan sebuah ayat. Allah pernah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kamu dapat ayat itu dari mana? Dari guru saya. Siapa? Ustadz Idrus Romli misalnya. Nah, apakah orang ini ingatannya kuat? Oh iya, jelas. Kenapa? Karena dia pernah juara hafalan dulu, dia pernah begini-begini. Harus ada bukti bahwa dia ingatannya kuat. Nah, ini harus setiap orangnya. Sampai Rasulullah ingatannya harus kuat semua. Tiga. Empat. Apa syarat keempat? Tidak terjadi syad. Syad itu apa? Antara orang pengabar pertama dengan pengabar kedua tidak boleh bertentangan kabarnya. Antara pengabar orang yang terpercaya dengan orang yang lebih dipercaya itu tidak boleh bertentangan. Jadi harus sama, kabarnya harus sama. Nggak ada kesimpang siuran kabarnya. Yang terakhir, yang kelima syaratnya tidak terjadi illat. Ngomongnya nggak ngawur, riwayatnya nggak ngawur. Nah, 5 syarat ini kalau hilang satu saja, maka riwayat itu gak diterima. Itu ketatnya Al-Quran, Mas. Bayangkan, gak ada syarat seperti itu kecuali hanya Islam. Makanya saya bangga menjadi orang Islam, karena kitab sucinya ya dengan jalur yang sangat ketat seperti itu, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan itu sangat tipis sekali. Bagaimana kabar Bible, Mas, yang memiliki berbagai manuskrip, ribuan bahkan manuskrip, tapi sampai sekarang kita tidak tahu persatu-satunya siapa yang menulis kodek, siapa yang menulis salinan, siapa yang menyalin, siapa yang menulis, itu gak ketemu. Kalau kita, Mas, menemukan sebuah tulisan, gak ketemu siapa yang nulis, kita gak tahu siapa penulisnya, gak boleh diterima oleh Islam. Harus melalui 5 syarat itu. Sedangkan Bible, kalau hilang satu, itu langsung dianggap dhaif, lemah, gak diterima. Kalau hilang semua, namanya maudhu, kabar palsu namanya. Gitu, Mas. Ya, berarti gini Pak ya, berarti itu mengandalkan yaitu kekuatan atau pintar atau hebat manusia berarti ya, tanpa campur. Kalau kami sih karena kalau di Kristen Pak ya, ini tadi kalau saya melihat untuk apa ya, untuk kayak untuk menyimak gitu ya, berarti memang itu hanya mengandalkan kekuatan manusia gitu ya, di dalam kalau Mas Roh Kudus gitu ya, penulisan itu, hal penulisan itu. Kalau Mas mengandalkan apa? Roh Kudus. Nah, kalau kami ini Pak, kalau kami sih karena ya saya kan Kristen gitu ya, ya saya percaya itu ya pimpinan Roh Kudus sih kayak gitu. Kalau kita ya, kalau mengandalkan kekuatan manusia itu ya kita susah, Mas, kalau mengandalkan Roh Kudus itu, karena itu bukan perkara yang bisa diilmiahkan gitu loh. Itu iman namanya. Gini Pak, maksudnya begini. Dulu zaman-zaman para rasul gitu kan Pak ya, mereka itu Roh Kudus yang menuntun mereka, yang mengajarkan mereka bagaimana mereka menulis ya gitu, hingga itu dirangkum menjadi satu, menjadi sebuah kitab gitu Pak. Tetapi kembali lagi kalau saya melihat Pak ya, kalau saya melihat sedikit tadi bahwa itulah hebatnya Muslim, itu ada kata-kata seperti demikian Pak ya. Saya juga bangga menjadi orang Muslim, kata Bapak. Saya juga bangga memiliki saudara Muslim seperti Bapak gitu kan, kita sama-sama bangga gitu Pak. Tetapi kalau kita melihat bahwa di dalam ajaran Bapak gitu, atau di dalam ajaran Muslim gitu ya, bahwa itu ajaib gitu ya, kami juga bisa saja mengklaim bahwa itulah ajaran yang sangat yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi ketika Tuhan yang berdaulat gitu ya. Contoh, apa sih kenapa Tuhan Yesus itu ditolak gitu ya, kenapa Tuhan Yesus itu tidak menganggap ditolak atau tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mengklaim bahwa tidak ada yang tidak mungkin dapat mungkin gitu ya, atau secara ajaib, secara mujizat terjadi itu ya, bisa aja Tuhan menjadi manusia, sedangkan firman aja gitu menjadi buku kayak gitu kan ya, sama-sama sebenarnya begitu sih. Cuman ya kembali lagi dalam kepercayaan kita gitu ya, kita kan sama-sama
ya terus menggali lah apa yang kita percaya, apa yang kita imani kayak gitu Pak ya. Tapi saya sih senang. Nah ini diskusi-diskusi. saya kasih contoh Mas ya. Siapa? Ini saya kasih contoh. Silakan. Bible yang Anda pegang itu kan sekarang yang versi Indonesia ya. Jadi kita ambil manuskrip tertua yang ditemukan. Oke. Ini contoh kita lihat ini ya. Salah satu manuskrip tertua. Tapi ini Pak, ada yang mau naik ini. Kayaknya waktu saya udah cukup ini Pak. Udah lama kayaknya. Tunggu dulu, santai dulu. Siap. Santai dulu. Kita hanya sedikit pembuktian gitu loh. Oke, baik Pak. Ini ya. Ini pembuktian ini Pak. Contoh. Ini kan Codex Sinaiticus ya. Codex Sinaiticus ini disepakati oleh para pakar di dalam kekristenan, itu ditemukan di abad keempat. Abad keempat berarti 400 tahun setelah Yesus diangkat ke surga. Contoh Mas, misalnya Ya, coba. ini kan nggak ketemu siapa penulisnya ini. Siapa penulis Sinaiticus? Ini kalau di Islam nih nggak boleh seperti ini. Karena kalau sampai gak ketemu penulisnya, bagaimana kita bisa mengesahkan sebuah ajaran tersebut kalau kita gak ketemu penulisnya siapa gitu loh. Contoh, kita buka Markus. Ya, Markus misalnya Mas ya, Markus 16. Markus 16. Nih ya. Markus 16. Ya, ini ada Markus 16 misalnya di sini. Lalu kita buka di sini ada berapa ayat? Markus 16 ada 8. Ya. Ada 8 ayat, Mas. Markus 16 ada 8 ayat. Ini salinan yang di abad keempat, yang tua. Berarti kan Bible sekarang itu datangnya dari ini juga. Nah, kemudian kita buka sekarang di dalam Bible yang sekarang, misalnya Markus 16. Ini ya, Markus 16 ada berapa ayat di sini? Ada 20 ayat. Nah, ada 20 ayat. Padahal di salinan yang abad keempat hanya ada 8 ayat. Loh, dari mana tambahan ini? Biasanya teman-teman Kristen mengatakan, oh itu ditemukan di salinan yang lain, salinan yang datang setelah abad keempat itu. Nah, sama-sama gak ketemu penulisnya siapa, sama-sama gak ketemu ini. Lah, cara mencocokkannya itu aja gak ketemu siapa, bagaimana standarnya. Nah, kemudian kita buka ayat 8 misalnya. Markus 16 ayat 8 ini Mas ya. Ini ya. Klik. Ini ya. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat, nah, ini ada 2 paragraf di sini. Padahal kata teman-teman Kristen, semua teman-teman Kristen mengatakan perjanjian baru ini diambil dari Textus Receptus. Diambil dari salinan yang bernama Textus Receptus. Di sini ada dua paragraf. Padahal kalau kita buka di dalam Textus Receptus yang dijadikan dalil sebagai rujukan salinan ini ya, Textus Receptus. Klik Markus 16 ayat 8. Di sini hanya ada 1 paragraf, Mas. Hanya sampai lafal siapapun juga karena takut. Siapapun juga karena takut. Dengan singkat ini, paragraf kedua gak ada di Textus ini. Di Textus gak ada. Padahal ini adalah salinan dari ini. Kalau kita buka di dalam Sinaiticus misalnya, ya, Markus 16 nomor 8 tadi, apakah ada 2 paragraf? Ayat ke-8. Ternyata di sini juga hanya ada 1 paragraf, Mas. Hanya ada 1 paragraf di sini. Nah, paragraf yang kedua ini dapat dari mana berarti? Gitu loh. Di data abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai Textus abad ke-15
tuh hanya ada satu paragraf. Nah, yang 2 paragraf ini dari mana? Nah, logikanya begini, Mas. Kalau kitab sucinya saja bisa amburadul begini, bagaimana keyakinannya? Gitu loh. Kalau kitab sucinya saja bermasalah, bagaimana keyakinannya? Itu Gimana kalau seperti itu, Mas? masalah di mana itu Pak maksudnya? Itu kan kalau Ada tambahan paragraf kedua itu kira-kira bisa nggak mah menunjukkan dari mana dapatnya? itu kan kami kan yang pakai yang asli itu Pak, yang bahasa Ibrani sama Yunani itu Pak. Tapi kalau memang terjemahan itu kan ya bisa aja diterjemahkan bagaimana supaya memudahkan pembaca. Sampai bisa baca Yunani? Saya sih tidak bisa Pak. Tapi kami Loh, kami kalau nggak bisa bagaimana Anda bisa menemukan kesalahan-kesalahannya nanti? gini Pak, kami itu punya apa namanya itu ya, ini Babelwork itu ya. Roh Kudus. Tidak, Babelwork itu Pak. Aplikasi yang namanya untuk bisa melihat terjemahan aslinya, naskah aslinya kayak gitu Pak. Tapi kalau memang terjemahan itu ya bisa saja itu memang tulisan manusia, tetapi itu supaya mempermudah pendengar atau pembaca. Ini ya. dari LAI loh, Pak. Iya, LAI itu Iya. Lembaga Alkitab Indonesia. betul Pak, betul. Tapi itu kan maksudnya saya itu hanya untuk mempermudah bagaimana kami pembaca atau supaya bisa ini apa ya istilahnya, contoh ini Pak ya. Contohnya kan kalau di dalam orang Arab ada juga kan orang Kristen di Arab ya, mereka juga pakai bahasa Arab itu. Nah orang Inggris ya mereka juga pakai bahasa Inggris. Orang mana ya, orang Iya, tapi Tapi- tapi gini Pak, bedanya kalau Al-Quran nggak ada yang berani nambah-nambahkan di dalam Arabnya, itu nggak ada yang berani nambah-nambahkan. Nah, kalau kita melihat ya Pak. kalau di Yunaninya sama Ibraninya tambahan itu ada loh Pak. Tapi di kalau teks aslinya itu nggak ada Pak, kecuali kalau Oh, oke, kita kasih contoh teks asli yang berubah, oke? coba apa Pak. Oke, Tapi kita kasih contoh teks asli yang berubah. Pak gini loh Pak ya, saya maksudnya Tunggu dulu, saya kasih contoh aja gitu loh. Maksudnya Anda kan mengira hanya terjemahannya yang berubah. bukan maksud saya bukan itu sih Pak, maksud saya Bapak kan udah Gimana? udah belajar ini, maksudnya juga udah belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani gitu ya. Loh, kita lihat bahasa aslinya. Ini bahasa aslinya, Mas. Oh, berarti Ini bahasa aslinya. Berarti Pak Ustadz bisa bahasa Yunani? Ya dikit-dikit saya bisa, Mas. Keren banget ini Pak Ustadz panutan ini. Loh, Saya juga nanti belajar Pak. nih Mas. Iya siap. Ya. Ulangan 32 nomor 8 misalnya. Ini ya. Menurut bilangan anak-anak Israel. Menurut bilangan anak-anak Israel ya. Itu bahasa apa itu? Maksudnya itu Ibrani Pak ya, perjanjian lama ya. Iya itu kan banyak versinya Pak. Di sini menurut bilangan anak-anak Israel. Di sini tertulis apa? Bnei Yisrael. Bnei Yisrael. Oke, betul ya. Tapi Mesorah itu datang di abad ke-10. Jadi Ibrani ini, bahasa asli ini datang di abad ke-10, Pak. Tapi kalau kita lihat Septuagint, ini ya, Septuagint yang lebih tua jauh. Apa kata Septuagint, Pak? Ini menurut bilangan anak-anak Israel, ternyata oleh Septuagint diterjemah apa? Engleon Theo. Engleon Theo, malaikat Tuhan. Beda. Yang benar Mesorah atau Septuagint, Pak, kira-kira kalau seperti ini. Septuagint mengatakan ini terjemahannya bukan anak-anak Israel tapi malaikat Tuhan. Tapi menurut Mesorah yang abad ke-10 diartikan Bnei Yisrael. Kira-kira kalau begini yang betul yang mana gitu loh. Begini Pak, kalau itu kan maksudnya kalau kita melihat teks itu kan, melihat teks aslinya itu kita juga harus melihat konteks gitu. Itu ada juga yang dikatakan bahwa kayak itu saya maksudnya begini ya Pak ya. Kalau kita membaca teks itu juga kita memperhatikan konteks pada saat itu kayak gitu. Jadi mungkin yang dimaksudkan pada zaman itu berbeda dengan zaman sekarang kayak gitu Pak.
Enggak, saya tidak nanya konteks. Maksudnya itu gini, iya. Terjemahan mana yang benar, Septuagint atau Mesorah ketika bertentangan gitu loh? Enggak, itu tadi kan berbicara tentang ini kayak apa ya, anak-anak Israel itu kan, tadinya itu konteks itu berbicara. Iya, yang saya tanyakan itu original teksnya Mas. Maksudnya kalau Septuagint sama Mesorah bertentangan, yang Anda benarkan yang mana dan kenapa kok ada yang benar, ada yang salah gitu loh. Nanti saya akan kasih contoh yang lain. Tidak. Contoh yang lain lebih banyak Pak, antara pertentangan Septuagint dengan Mesorah itu ada banyak banget. Ini kayak saya itu kurang mendalami tentang bahasa-bahasa itu, tapi kalau pengertian saya gitu Pak ya, mungkin di dalam pembahasan itu kan sudah berbeda bahasa gitu ya, mungkin bahasa yang dikatakan di dalam Septuagint tidak sama yang di itu Pak, beda karena udah beda bahasa. Masih banyak yang tidak Mas Matius baca, masih banyak dari Mas Matius yang apa ya, yang tidak didalami. Suatu saat Anda kalau belajar terus akan berpikir, kenapa Al-Quran, saya orang Amerika, orang Kanada, orang Inggris, kalau baca Quran bacaannya sama, tapi kenapa King James Version orang Amerika, LAI semuanya kok beda-beda kitabnya, padahal yang dibaca ya kitab Bible. Tapi kenapa kalau Al-Quran kok sama? Itu dipikirkan Pak, kenapa kok Al-Quran di setiap negara itu sama, tapi kok Bible justru banyak yang beda gitu loh. Ya, kenapa sehingga Al-Quran itu disamain? Nah karena jadi gini Mas, konsep di dalam Quran kata saya tadi, kalau nggak ketemu siapa penulisnya nggak akan diterima oleh Al-Quran. Jadi saya nemu manuskrip Al-Quran, contohnya ya, manuskrip Al-Quran ditemukan di daerah sini, ternyata isinya berbeda dengan Al-Quran sekarang. Kita tanyakan dulu siapa penulisnya manuskrip itu. Kalau nggak jelas siapa penulisnya nggak diterima Mas. Makanya syarat tadi itu sangat detail, dan itu yang dimiliki oleh Islam, tidak dimiliki oleh agama apapun. Tapi siapa penulis manuskripnya, bagaimana kredibilitas orangnya, jujur nggak orangnya, dapat dari mana dia tertulisan itu, terus sampai Rasulullah. Kalau itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, manuskrip sedetail apapun tidak akan pernah diterima oleh Islam. Tapi begini Pak ya, karena itu juga kan yang menulis itu kan juga manusia, pasti juga memiliki kekeliruan, memiliki kesalahan juga sebenarnya. Makanya syarat 5 tadi itu Mas dalam Islam sangat memungkinkan tidak terjadi kesalahan, dan sampai detik ini Mas terbukti Quran di seluruh dunia kalau kita suruh baca sama, itu terbukti. Kita langsung lihat kenyataan ya, langsung lihat kenyataannya. Mas Matius kalau sering naik ke Komal saya dulu, saya tuh sering menaikkan orang Palestina, saya dulu sering menaikkan orang Mesir, sering menaikkan orang Maroko dulu, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Saya tanya kepada dia, Iqra surat Al-Baqarah al-ayat al-ula misalan. Coba bacakan surah Al-Baqarah ayat pertama. Sama semua. Dari orang Maroko, Mesir, Palestina, semuanya sama. Tapi ketika saya bertemu dengan teman Kristen misalnya yang dari Mesir, saya pernah debat dengan 3 pendeta sekaligus, yang mereka itu dari Arab, dan pendeta tapi dari Arab. Antara satu dengan yang satu itu gak sama Bibelnya. Pada zaman 2025 ini akhirnya membingungkan mana yang benar. Tapi gini Pak, kalau iya gimana? Ya. Lanjut dulu aja Pak, lanjut dulu. Iya, jadi jangan pernah bangga dengan ribuan manuskrip tapi gak ketemu siapa penulisnya. Tapi banggalah Anda hanya memiliki 1 manuskrip tapi bisa dipertanggungjawabkan siapa penulisnya, kredibilitasnya, dapat dari mana, terus sambung sampai ajaran Yesus alaihissalam. Begitu Pak. Siap. Tapi gini Pak, kalau mengenai itu kan kata Bapak tadi kan tidak pernah itu tetap satu ajaran gitu ya. Tapi kan kalau saya melihat gitu ya, di dalam Islam pun itu kan berbagai macam kayak doktrin gitu Pak. Ada ajaran ini belum tentu sama dengan ini gitu. Bahkan kalau contoh mereka percaya bahwa itu Al-Quran itu turun langsung dari itu diterima dalam goa gitu ya. Nah itu seperti Bapak tadi tidak demikian. Itu juga kan ada ada perbedaan yang hal-hal seperti itu Pak. Apanya yang beda Pak? Karena saya juga pernah menanyakan hal yang demikian. Mereka percaya itu Al-Quran itu mereka terima di dalam goa, apalah itu tentang itu Pak. Kan memang Rasulullah awal-awal yatahannaf fi khira.
Yatahannaf itu beribadah malam-malam di goa. Itu ada dan sanadnya sambung. Ini ya, saya kasih kitabnya. Ini saya kasih ya tentang wahyu pertama kali di dalam goa. Berarti memang Al-Quran itu real itu dari ini, Pak. Berarti turun langsung dari langit di dalam goa Sirum. Goa apa itu? Oh. Nih. Jadi, saya katakan Mas ya. Kabar itu kalau gak ketemu siapa yang ngabarkan jangan dipercaya. Saya sudah ulangi dari tadi. Tapi emasnya masih maksa gitu loh. Enggak gini, Ini kan saya berbeda antara ini dan ini. Nah ini ya, saya kasih ini ya. Pak, sebenarnya itu Jadi ketika Islam itu mengabarkan sesuatu, Mas, Islam itu kalau sampai mengabarkan sesuatu, itu gak bisa ditentang sama sekali. Kenapa? Karena kabarnya itu benar, gitu loh. Kabarnya itu benar, Mas. Ini, ya. Babu Badil Wahyi. Tapi begini Pak, saya tanya lagi ya. Berarti di dalam ajaran itu apakah memang satu ajaran aja atau itu ada beda-beda Pak? Ini yang kita bahas Al-Quran Mas. Tunggu dulu, jangan melebar ke ajaran-ajaran dulu. Siap, Dulu. Siap Pak. Kita fokus satu dulu nih, contoh. Oke. Ya. Tapi kan ini Pak. Ini hebatnya kalau di Quran kalau di hadis ya, ketika mengabarkan tentang wahyu pertama kali yang datang kepada Nabi Muhammad, itu kerennya di sini Mas. Jadi ini ya. Ini kitab ya, kitab ini adalah syarah dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Jadi Yahya bin Bukair ini harus diketahui Mas. Yahya anak dari Bukair. Dia orangnya gimana, jujur apa enggak, kredibilitasnya gimana, harus jelas. Kalau kita tanya misalnya, siapakah nama ayah Paulus, sampai kiamat datang 2 kali nggak ketemu Mas, siapa nama ayahnya Paulus. Kalau di sini nggak boleh. Haddatsana Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Al-Laits. An Uqail, riwayatnya datang dari Uqail. An Ibnu Syihab, Uqail mendapatkan dari Ibnu Syihab. Kemudian Ibnu Syihab mendapatkan dari An Urwah bin Zubair, dari Urwah anaknya Zubair. Kemudian An Aisyah Ummil Mukminin, dan hadis ini berjalur dari Aisyah Ummil Mukminin annaha qalat, bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Ciri-ciri awal-awal Rasulullah akan mendapatkan wahyu, biasanya beliau akan bermimpi bagus fin naum, di dalam tidurnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subah. Dan mimpi Rasulullah itu bagaikan cahaya di waktu subuh, cahaya merah di waktu subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian ketika Rasulullah sudah mimpi bagus, maka biasanya beliau akan menyendiri, suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau menyendiri di gua Hira saat itu. Fayatahannath, dan beliau beribadah fihi di dalam Hira. Wa huwa at-ta'abbud al-layali, maksudnya tahannaf, beliau beribadah beberapa malam zawatil adat qabla ayyan zi'a ila ahlihi, ya, sebelum dia pulang kepada keluarganya. Wa yaztazawwadu lidzalika, dan Rasulullah ketika ke Gua Hira, beliau itu membawa bekal untuk makan, untuk minum. Tsumma yarji'u ila Khadijah, kemudian dia kembali pulang kepada istrinya Khadijah. Fayatazawwadu limithliha, lalu dia membawa bekal seperti hari-hari kemarin, setiap hari bawa bekal, pulang ke Khadijah, datang lagi ke gua, gitu. Hatta ja'ahul haq, sehingga kebenaran datang kepada dia. Wa huwa fi ghari Hira, ketika beliau ada di gua Hira. Faja'ahul malak, lalu malaikat datang kepada beliau di gua itu. Apa kata malaikat itu? Faqal Iqra, bacalah wahai Muhammad. Qala ma ana biqari, aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Qala, malaikat Jibril mengatakan, fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda, lalu dirangkul, dipeluk oleh malaikat Jibril, dipeluk oleh beliau. Nah, ini kan tentang apa? Cerita ini tentang turunnya surah apa? Surah ini ya. Faqala, maka apa kata malaikat Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Siap. Ini ada 5 ayat yang turun di sini. Oke. Nah, kabar ini datang dari mana, Mas? Dari ini, dari orang-orang ini. Orang-orangnya harus jelas, Mas. Kredibilitasnya harus jelas. Jadi kalau kita misalnya tanya Paulus sebagai surat-suratnya yang mendominasi dalam perjanjian baru, saya tanya, siapa nama ayah Paulus, Mas? Oh, enggak tahu siapa. Coba cari datanya, saya tunggu sampai saya ulang tahun. Siapa nama ayah Paulus? Oke, nanti Saya nanya. Nanti saya cari nanti Pak ya. Oke. Nah gini Pak ya, kalau saya Mungkin itu dulu ya perbincangan kita, jangan panjang-panjang, kasihan yang lain, Pak. Dan saya juga mau sahur karena besok saya harus puasa. Pak, satu lagi bisa Pak? Satu lagi ini. Apa? Saya menanggapi yang tadi itu. Dengar lagi apa langsung lihat ini? Langsung Pak, kayak pertanyaan ini, langsung tidak pakai lama. Nah itu tadi kan Bapak menjelaskan panjang lebar itu bahwa itu tentang Al-Quran Pak ya. Tapi sebelumnya itu Nabi Muhammad itu pakai buku apa Pak? Atau dia agamanya apa sebelumnya? Kan dia kan baru nih mendapatkan Al-Quran kayak gitu. Tauhid. Ini saya kasih dalil ya. Saya kalau ngomong itu selalu pakai dalil. Sudah Pak. Dalilnya itu panjang bagi Pak nanti. Mau pakai dalil nggak ini? Nggak usah Pak. Sudah. Nggak usah. Oke, kalau nggak usah. Semua nabi al-anbiya ikhwatun li'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi, ayah mereka semuanya bersaudara. Ibu mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka satu. Apa maksudnya agama mereka satu? Wa huwa tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengatakan Dwi Tunggal, Tritunggal, apalagi Triteos. Karena begini Pak, itu kan ajaran kan datang sebelumnya Pak, datang sebelumnya itu Alkitabnya turun. Terus yang lalu-lalu itu mereka pakai apa begitu? Loh, kan di dalam Al-Quran anittabi' millata Ibrahim hanifa, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Apa? Tauhid, hanif. Oh, sudahlah. Oke Pak, makasih Pak ya penjelasannya, siap. Salam hormat Pak Ustadz, sukses selalu. Ya, Oke, makasih Pak. sama-sama.